Alur film 5 cm. Di awal film, Japran memperkenalkan temannya satu persatu yang memiliki keunikan masing-masing. Yang pertama, Arial, manusia yang tidak pernah makan tanpa kecap, yang hobinya gym akan tetapi takut sama cewek. Yang kedua, Ian. Ian adalah manusia yang hobi mengoleksi mie instan dan bermain games dan mengoleksi film dewasa. Yang ketiga, Riani. Riani adalah cewek yang cantik yang ada di tongkrongannya mereka, yang hobinya makan mie kuah, makan kuah Indomie. Yang keempat, Genta. Genta adalah manusia super cool dan pekerja keras, akan tetapi dia satu kantor dengan Riani. Yang kelima, Japran. Hobinya membaca puisi. Kita lanjut ke awal kisah. Yang pertama, ketika semua pulang dari tongkrongannya dan mampir ke rumah Arial. Di situ Japran terpesona oleh kecantikan Dinda, dan Dinda itu adalah adik dari Arial. Dari obrolan berlima, disepakati bahwa mereka tidak saling nelpon, SMS, chatting sampai waktu yang ditentukan untuk bertemu dan nantinya mereka kemana akan pergi. Dan dari berlima, Ian adalah salah satu yang belum lulus. Setelah 1 bulan kemudian, Ian melanjutkan bimbingan skripsinya ke dosen yang agak sensitif karena dosen Ian bilang kalau lulus 6 tahun sama saja seperti anak SD. Setelah 1 bulan kemudian, Ian pun mendapatkan surat untuk sidang skripsinya nanti setelah melalui beberapa tahapan yang agak rumit. Setelah penantian dan tanggal yang sudah ditentukan, Genta memberitahu ke semua anak-anak, ke semua temannya untuk bertemu di stasiun Senen jam 2 siang. Setelah satu persatu datang, Arial pun mengajak Dinda untuk ikut. Sampai Japran pun senang melihatnya, dan semua naik kereta ke Malang. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di Malang, dan Genta langsung menyewa mobil jeep untuk naik ke Gunung Mahameru atau Semeru atau gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Dan mereka pun memulai pendakian ke Gunung Mahameru. Setelah perjalanan jauh, mereka terpukau dengan keindahan Ranu Kumbolo dan mereka pun menghampirinya. Melihat tanjakan yang sangat ekstrim, Genta mengatakan bahwa tanjakan itu bernama tanjakan cinta. Karena saat mendaki tanjakan tersebut, kita selalu memikirkan orang yang kita cintai dengan syarat saat mendaki tidak boleh melihat ke bawah. Setelah di perjalanan mereka dihujani abu vulkanik dan mereka pun meminta persediaan minuman ke pendaki lain sambil menanyakan apakah pendakian ini aman. Setelah berjalan cukup jauh dan mereka beristirahat di malam hari, Genta pun meminta untuk meninggalkan barang di tenda dan tidak boleh membawa barang ke puncak karena nantinya akan membahayakan mereka. Besok paginya, melihat matahari sudah terbit dan begitupun trek yang dilalui juga tambah ekstrim. Setelah mau mendekati puncak, Genta meneriaki semangat untuk teman-temannya. Akan tetapi Ian dan Dinda terkena batu yang menggelinding dari puncak dan Ian pun pingsan beberapa menit. Setelah sadar dan mengumpulkan semangat dan tekad yang kuat, mereka kembali menuju puncak dan akhirnya satu persatu mereka mengungkapkan betapa indah dan cintanya kepada tanah air yang mereka cintai.
akan mereview film 5 cm. Di sini saya mereview tentang konflik yang ada di film 5 cm. Konflik yang saya temukan yaitu ada ketika Ariel, Zafran, dan Riani merasa kehilangan Ian yang ketika itu tiba-tiba menghilang saja dari kelompok mereka. Genta tahu bahwa kelompoknya sedang dalam keadaan dalam masalah. Ia segera mengaudisikan ketiga temannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dialognya seperti ini. Si gendut kemana ya? Tadi gue SMS, gue ajak nonton bareng, tapi nggak dibales. Genta membuka forum tentang Ian. Ini merupakan suatu indikasi bahwa ia merupakan sosok yang peka terhadap lingkungannya. Dalam hal ini, ia berperan sebagai pemelihara kelompok, yaitu berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain. Inilah yang membuat Genta menjadi penting. Ia selalu memulai hal yang menjadi ganjalan dalam kelompok mereka untuk segera diselesaikan. Karena permulaan dari Genta itulah, atau bisa disebut inisiator, teman-temannya yang lain mulai menyuarakan pendapat mereka. Zafran dan Ariel yang saat itu seperti menyimpan sesuatu memulai membicarakannya. Untuk dialognya seperti ini. Mau diomongin nggak? Ariel bertanya pada teman-temannya. Semuanya diam. Mereka tahu kali ini mereka akan membicarakan Ian. Tapi keempat sahabatnya ini memiliki kesamaan prinsip. Pantang membicarakan kejelekan orang lain. Apalagi membicarakan teman sendiri. Ada scene ketika yang lain hanya diam. Genta pun bersuara. Jangan jelek-jelekin orang ya. Dan jangan lebih dari 3 menit. Genta memegang prinsip yang dipegang dalam kelompok mereka. Ia tak berhenti mengingatkan bagaimana juga baginya itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka. Genta ini memiliki sosok pemimpin yang selalu bisa memutuskan ketika yang lain hanya diam. Terus gimana lo berdua bisa tahu kalau Ian jelek-jelekin kalian berdua? Kata Genta kepada Ariel dan Zafran. Ini menandakan bahwa ia tetap menjadi seorang yang objektif dan tidak memihak ketika terjadi masalah di antara mereka di dalam sebuah kelompok. Ia harus tetap mengklarifikasi kebenarannya. Setelah urusan 3 menit itu selesai, ketika yang lain masih diam, Genta kembali membuat keputusan. Kita harus ngomong sama si banana boat itu. Lalu ketika sudah bertemu dengan Ian, Genta tetap menjadi pembuka pembicaraan walaupun pada akhirnya Ianlah yang bercerita semua dan konflik dalam kelompok mereka pun terselesaikan. Ada konflik lain yang saya temukan di mana di kelompok ini karena mereka sudah berteman lama, mereka merasakan kejenuhan yang ada di dalam kelompok. Genta menyarankan untuk mungkin sebaiknya kita nggak usah ketemuan dulu. Genta pun mengusulkan seperti ini dialognya. Kita keluar sebentar aja, bermimpi lagi masing-masing tentang kita. Nanti pas ketemu lagi, pasti lain lagi. Lain lagi ceritanya, lain lagi orangnya, kata Genta. Akhirnya dengan kesepakatan teman-temannya pula, Genta pun memutuskan untuk berpisah selama 3 bulan. Tak ada yang protes, semua menuruti sang pemimpin. Ada konflik lain juga yang saya temukan di saat pemerannya sudah berada di Gunung Mahameru. Ketika itu sebelum mereka nanjak ke puncak, ada salah satu di antaranya itu mengalami hipotermia. Konflik lainnya itu terjadi saat mereka sudah berada hampir dekat dengan puncak Mahameru, di mana ada 2 kejadian. Yang pertama, Aryani kecapean
lalu gelinding ke bawah juga. Lalu yang satu lagi itu Ian yang tertiban batu dari atas gunung tersebut. Meski banyak konflik batin yang mereka lalui seperti kelelahan, hipotermia, terkilir, dan lain-lain, tapi mereka tetap berjalan bersama ke atas gunung Mahameru. Saya akan menjelaskan efek yang dari konflik-konflik yang ada dalam film. Efek yang dapat ditimbulkan adalah kita sebagai penonton dapat mengetahui bahwa peran Genta dalam kelompok ini cukup krusial karena ia berperan sebagai inisiator, penengah, juga penggerak dalam kelompok ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan ia menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Genta termasuk pemimpin bergaya demokratis yang di dalamnya lebih banyak kemandirian dan persahabatan. Ia tidak terlalu sering memberikan saran, tetapi selalu mendengarkan usul anggota lainnya. Ia juga mempunyai disiplin diri dan bersikap objektif. Genta selalu bisa mengondisikan teman-temannya. Ia pun selalu menjadi rujukan temannya karena keputusannya itu yang paling ditunggu. Ia juga bisa memeluk semua anggota kelompoknya. Hal yang penting adalah ia bisa memotivasi anggota kelompoknya dan membuat semua anggota kelompoknya percaya padanya. Gaya kepemimpinan Genta membuat kelompok mereka nyaman sehingga persahabatan mereka bertahan lama dan berkarakter. Kemudian saya juga akan menjelaskan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan Genta yang secara tersirat dianggap sebagai pemimpin kelompok mempunyai berbagai cara dalam memecahkan masalah. Antara lain ialah Genta cukup tegas. Ia menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelompoknya tanpa melanggar prinsip-prinsip yang telah mereka anut. Genta selalu menjadi pengingat, juga penggerak untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam hal ketika Ariel, Zafran, dan Riani merasa kehilangan Ian yang ketika itu tiba-tiba menghilang dari kelompok mereka. Kemudian Genta tahu bahwa kelompoknya sedang dalam masalah, lalu ia segera mengkondisikan ketiga temannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dalam hal ini, ia berperan sebagai pemelihara kelompok, gatekeeper, dan ekspeditor, yaitu berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain. Inilah yang membuat Genta menjadi penting. Ia selalu memulai hal yang menjadi ganjalan atau masalah dalam kelompok mereka untuk segera diselesaikan. Lalu Genta selalu memutuskan ketika yang lain hanya diam. Genta sebagai pemimpin, ia harus tetap mengklarifikasi kebenaran atas setiap masalah. Lalu ia juga berperan sebagai inisiator kontributor yang menyarankan atau mengusulkan gagasan baru yang berkenaan dengan masalah kelompok, seperti saat konflik kelompok mereka dalam kondisi jenuh. Lalu ia juga pandai memotivasi temannya dan mempertanggungjawabkan posisi sebagai pemimpin. Itulah yang dilakukan Genta dalam memecahkan masalah yang ada dalam kelompoknya. Saya akan menjelaskan valua dan juga kesimpulan dari film ini. Valua moral yang terkandung dalam film ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.
1. Persahabatan adalah kunci. Value yang pertama adalah persahabatan adalah kunci. Nilai persahabatan yang terkandung pada film ini sangatlah dalam. Persahabatan yang dibangun dari kelima remaja selama 10 tahun seolah menjadi bukti nyata akan keberhasilan yang berhasil mereka raih. Yang kedua, tidak ada usaha yang sia-sia. Value yang kedua adalah selalu percaya bahwa usaha akan menghasilkan hasil dan tidak akan sia-sia. Hal ini dibuktikan dengan kegigihan usaha mereka dalam mendaki Gunung Semeru hingga sampai ke puncak. Yang ketiga, menghargai keputusan orang lain. Value yang terakhir adalah untuk tidak egois dan menghargai keputusan orang lain. Seperti adegan saat Genta mengungkapkan perasaannya kepada Riani, namun ditolak. Di sini, Genta menerima keputusan Riani dengan lapang dada. Kesimpulan dari film ini, secara garis besar, film ini bercerita tentang persahabatan 5 orang yang sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa watak asli seseorang akan terlihat jelas ketika dalam kebersamaan, dan di situ bertemu banyak sekali tantangan sehingga seseorang harus membuat pilihan dan begitu banyak motivasi dari hidup yang diajarkan untuk dapat menggapai cita-cita ataupun demi impian kita yang sebenarnya. Terima kasih.